Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Bincang Pengadilan Agama Blitar, yang pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya pribadi, Zagarino Bima, dan juga narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Jainuri SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat, walafiat. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya, waktu yang diberikan sehingga pada hari ini bisa bersama kami di Ruang Bincang Podcast Pengadilan Agama Blitar. Teman-teman semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yakni pencegahan perkawinan. Pak Jainuri, mungkin dengan pertanyaan pembuka Pak, sebenarnya apa tujuan pencegahan perkawinan itu? Gitu. Terkait topik tersebut, bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, seorang suami atau seorang istri yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tentang pencegahan perkawinan ini telah diatur dengan seksama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Bab 3 Pasal 13 sampai 21. Demikian pula pencegahan perkawinan itu juga telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam babnya 10 pasal 60 sampai pasal 69. Jadi untuk tujuan perkawinan sendiri ini sebenarnya untuk menghindari Pak ya, bahwa betul, perkawinan itu sebenarnya dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti Pak ya. Iya, jadi harus sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik Pak. Yang itu semuanya sudah diatur di kompilasi hukum Islam Pak ya tentunya Pak ya. Ada aturannya lengkap di kompilasi hukum Islam, juga telah saya sampaikan tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga sudah dijelaskan secara rinci. Dan jelas. Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, terkait dengan pertanyaan kedua, sebenarnya dapatkah Pak keadaan tidak sekufu antara calon suami dan istri ini dijadikan sebuah alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan itu sendiri? Terkait dengan sekufu atau tidak sekufunya suatu perkawinan, di dalam kompilasi hukum Islam pasal 61 dijelaskan bahwa tidak sekufu itu tidak dapat dijadikan alasan untuk pencegahan perkawinan kecuali tidak kesekufu tentang agama. Ikhtilafuddin artinya antara calon suami istri itu berbeda agama. Maka kalau berbeda agama, maka dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan. Misalnya tidak sekufu itu karena status ekonomi, misalnya calon suami dari keluarga yang mampu, calon istri dari keluarga yang kurang mampu, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk pencegahan perkawinan. Demikian pula karena perbedaan kulit atau ras, itu juga tidak bisa dijadikan alasan untuk pencegahan suatu perkawinan. Misalnya yang satu suku Jawa, yang satu suku yang lainnya, itu tidak bisa. Atau dari setata misalnya dalam masyarakat anak pejabat dengan anak bukan seorang pejabat juga tidak bisa dijadikan alasan sebagai pencegahan perkawinan. Yang bisa mencegah sebagai alasan perkawinan itu adalah satu-satunya adalah perbedaan agama, karena perbedaan agama. Berarti hanya alasan perbedaan agama saja Pak ya, yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah suatu perkawinan. Iya betul. Berarti tidak memandang kulit, tidak memandang ras, suku dan lain-lain Pak ya. Betul Pak ya? Tidak memandang ras, kulit, suku,
strata dan sosial, strata ekonomi, sosial dan lain-lain. itu tidak dijadikan sebagai alasan pencegahan kawin karena tidak sekufu dari yang seperti itu. Hanya ada perbedaan agama. Hanya perbedaan agama yang bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan. Baik. Tadi sudah membahas tujuan, kemudian keadaan tidak sekufu, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, sebenarnya siapa sih Pak atau siapa yang dapat mencegah perkawinan itu sendiri? Ya. Jadi suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat itu bisa diajukan pencegahan perkawinan. Ya, pertama tentu para keluarga garis keturunan ke atas maupun ke bawah itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan. Kemudian saudara kandung, seayah, seibu itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan itu. Kemudian wali nikah itu juga bisa mengajukan pencegahan. Kemudian wali pengampu dari salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Kemudian pihak-pihak yang bersangkutan itu. Kemudian bisa juga ayah kandung Ya. dari calon mempelai itu yang akan menjalankan perkawinan itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan. Meskipun ayah kandung itu selama ini tidak menjadi kepala rumah tangga. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu suami atau istri yang terikat perkawinan dari salah satu mempelai. Nah, kalau salah satu mempelai itu masih terikat perkawinan, maka istri atau suami bisa menyampaikan pencegahan perkawinan. Dalam hal ini contoh konkretnya misalnya seorang istri tahu suaminya akan menikah lagi tanpa ada izin dari pengadilan atau izin poligami. Itu bisa istri mengajukan pencegahan perkawinan kepada suami yang tidak memperoleh izin dari pengadilan itu. Kemudian selanjutnya adalah pejabat pengawas perkawinan. Itu harus mencegah jika perkawinan itu tidak memenuhi syarat, maka harus dicegah oleh pejabat yang ditunjuk itu, yaitu KUA itu. Baik Pak. Berarti ada banyak pihak Pak ya sebenarnya yang bisa mencegah Ya, perkawinan itu betul, sendiri, seperti yang betul. dijelaskan Bapak Zainur tadi. Betul. Teman-teman sobat pintar semua. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan mungkin kita masih bingung Pak bagaimana prosedurnya Pak. Bagaimana kita ataupun pihak-pihak nantinya yang akan melakukan pencegahan perkawinan ini bisa terarahkan. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Pak prosedur pengajuan pencegahan perkawinan itu sendiri. Ya. Jadi pengajuan pencegahan perkawinan itu diajukan kepada pengadilan agama yang di tempat daerahnya itu akan dilaksanakan perkawinan yang kurang memenuhi syarat itu. Contoh konkret, misalnya ada suatu perkawinan yang akan dilakukan atau dilaksanakan di Kabupaten Blitar, maka pengadilan agama Blitar yang berwenang. Jadi pengajuan pencegahan perkawinan itu kepada pengadilan agama Kabupaten Blitar. Seperti itu. Baik. Kemudian Pak, tadi sudah membahas tentang prosedur. Kemudian pertanyaan yang terakhir teman-teman semuanya terkait dengan sebenarnya bisa nggak sih Pak pencegahan perkawinan ini dicabut, seperti itu Pak? Oh ya. Baik. Terkait dengan pencegahan perkawinan yang telah diajukan ke pengadilan agama itu bisa dicabut. Yang mencabut ya pihak yang mengajukan pencegahan perkawinan itu. Jadi atau dari putusan pengadilan yang mengajukan itulah yang akan mengajukan dan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan atau dari putusan pengadilan. Dan jika pencabutan itu belum ditarik kembali, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Berarti pihak yang mengajukan itu sendirilah yang dapat mencabut. Iya betul. Perkawinan yang mengajukan itu itulah yang mengajukan, harus mencabut pencegahan perkawinan itu. Sendiri. Setelah dicabut maka perkawinan itu bisa dilaksanakan.
dapat dilaksanakan. Baik, mungkin itu teman-teman semuanya apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan podcast pada episode kali ini dengan judul pencegahan perkawinan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Zainuri SHMH atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Pak ya bagi Amin. semuanya yang melihat video ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sekian podcast Ruang Bincang pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen di channel sosial media kami, baik YouTube, Facebook, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan sampai jumpa di episode Ruang Bincang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.